Puji Tuhan, Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Halo, selamat malam. Selamat datang di ibadah persetia GBI Aletheia Tirta Kencana. Dan malam ini kita akan bersekutu memuji Tuhan. Dan sangat luar biasa penyertaan Tuhan malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembawa firman kondang dari gereja kita, siapa lagi kalau bukan Ayah Abah. Tema kita malam ini apa ya, Pak? Hari ini kita akan untuk tema, adakah yang tidak pernah mengalami keletihan ya dalam kondisi pandemi yang sudah berapa bulan ini, hampir 15 bulan tentunya kita mengalami. Kita akan belajar merenungkan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi hari-hari ini. Tuhan, untuk itu saudara-saudari yang di rumah, mari kita siapkan hati pikiran kita, tubuh jiwa raga kita fokuskan hanya untuk Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan, masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
kasih-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau berterima kasih untuk Engkau, untuk semua kebaikan-Mu. Malam ini kami mau lebih lagi menyenangkan Tuhan, kami buka persekutuan kami pada malam hari ini. Mari kita angkat lagi pujian kami, masuk Roh Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yes, Bapa, kudus namamu, layak dipuji, layak ditinggikan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang jernih, yang Amin. bisa ditanami benih-benih firman Tuhan. Dan semoga benih-benih firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, dan bisa menjadi surat pujian terbuka. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Ku aman karena Kau menjaga. Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan hanya untuk Engkau. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Abah Daniel, biarlah ia bisa diurapi, ia bisa berkata-kata sesuai dengan mau dan Amin. kehendak Tuhan. Berkati kehidupan ayah, biarlah ia bisa menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu bisa kami dengar dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pendengar yang baik, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mendengarnya dan kami melakukannya. Ini menjadi doa kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, waktu dan seluruhnya diserahkan kepada Allah. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali di minggu pertama atau Rabu pertama di bulan Agustus ini. Tema hari ini berupa pertanyaan, adakah yang tidak pernah letih? Ya. Saya yakin semua kita pernah mengalami keletihan, bahkan mungkin hari ini juga kita sedang mengalami keletihan. Tetapi kalau kita mengalami keletihan, sebenarnya kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sudah menjadi manusia dan tahu betul kebutuhan manusia, dan Dia tahu betul semua apa yang kita hadapi. Makanya Tuhan pernah bilang kepada kita di dalam firman-Nya, berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan ini, dari firman Tuhan mengatakan, ayo kepadaku semua yang letih. Kalau Tuhan menyampaikan tentang mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, itu sudah dari Tuhan sudah menyebutkan bahwa memang manusia ada keterbatasan di dalam hidup ini. Ya, ada orang yang keterbatasan di bidang lain, tapi prinsipnya dari mulai anak-anak sampai orang tua, keletihan itu menjadi bagian. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi kedudukannya, tingkat stres keletihannya juga akan semakin besar juga. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apa sih letih ya? Kalau katakan letih lesu, ya apa letih? Letih itu perasaan yang lelah ya, tidak bergairah. Sementara lesu itu kan tidak berdaya. Ya udah, tidak bergairah, tidak berdaya. Kalau keadaan sudah tidak bergairah, tidak berdaya, kata Tuhan, ayo kepadaku. Jangan kepada yang lain yang membuat kita menjadi depresi, menjadi letih, dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita datang, ayo kepadaku yang letih. Letih itu berarti orang yang sudah tidak bergairah lagi. Lalu lesu itu ya orang yang sudah tidak berdaya lagi. Kebalik ya, yang letih yang tidak berdaya, sementara lesu tidak bergairah. Ya, dagangannya gimana? Lagi lesu. Berarti tidak ada gairah usahanya. Jadi bukan hanya berbicara tentang hal yang mungkin bicara materi, bicara fisik dan psikis juga sebenarnya. Ya, jadi orang yang mengalami keletihan, ketidakbergairahan, ketidakberdayaan, ini kan menyangkut seluruh area di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kata lesih, lesu ini adalah capek, lelah, penat, payah, pokoknya
yang membuat energi kita terkuras habis. Hari-hari ini dengan 15 tahun, 15 bulan masa seperti ini, banyak kita mengalami keletihan, ketidakbergairahan, ketidakberdayaan, mau usaha apa, mau kerja apa. Kadang kita mengalami satu kebingungan. Apalagi melihat berita-berita hoax yang begitu luar biasa, yang membuat kita semakin penat lagi di dalam hidup ini. Saudara, pertanyaan muncul adalah, sebenarnya yang letih itu mental atau fisik sebenarnya? Menurut Iren yang letih itu mental atau fisik? Kalau aku sesuai yang kurasain sekarang ya, mental. Mental. Kalau menurut Om Dennis apa berarti? Mental ya. Saudara perhatikan di sini. Ada orang yang habis olahraga, aduh tubuh saya mungkin mentalnya, badannya capek sih. Kalau olahraga kan pasti badan capek, tapi mentalnya, fisik, pikirannya segar. Nah pertanyaannya, apakah ini benar bahwa saya ini mengalami keseluruhan kesegaran di dalam tubuh kita? Ternyata kalau habis olahraga itu fisiknya capek, tetapi mentalnya, pikirannya segar, katanya begitu. Nah apakah ini benar? Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tiap hari sebenarnya kita melakukan pergerakan mental. Kegiatan itu berupa mental, apapun berasal dari pikiran. Ketika kita bangun, apa yang mau dikerjakan itu kan pikiran dulu. Apa yang dilakukan, apa yang mau dipersiapkan itu berdasarkan sebuah pikiran. Bahkan kita mau pakai baju, mau mandi juga kan pikiran ya. Tadi saya nulis status pagi katanya hari ini mau airnya memang sudah tidak dingin lagi ya, tapi sudah tidak ingin mandi gitu. Sudah tidak dingin tapi sudah tidak ingin gitu ya. Nah, saudara perhatikan di sini, tiap hari kita melakukan kegiatan mental yang menyangkut pikiran. Tadi katakan pikiran seringkali lelah berpikir, perasaan juga kadang kita lelah menahan perasaan dalam hidup ini. Coba sekarang kita mau keluar, mau lihat senyum orang aja udah nggak bisa gitu ya. Mau keluar kita takut, nggak keluar kita bagaimana. Batin atau watak kita juga mengalami kelelahan juga hari ini. Iren yang merantau mungkin libur kemarin pengen pulang nggak bisa ya, rindu kangennya hanya dengan video call saja, itu pun kalau pulsanya ada. Nah sudah perhatikan, jadi selain kegiatan fisik, ternyata tenaga dan badan saja bisa mengalami kelelahan, bisa mengalami keletihan. Nah kedua kegiatan baik pikiran maupun dari fisik ini, saudara perhatikan, ini berbeda. Padahal yang dikerjakan oleh fisik dengan yang dikerjakan oleh pikiran berbeda. Kenapa? Ada tadi katakan olahragawan fisiknya capek tetapi pikirannya segar. Tapi orang yang melamun di rumah, stres di rumah, badannya kan gak kemana-mana, tapi pikirannya bisa kemana-mana, capek juga. Ya buktinya apa? Kalau habis olahraga makannya enak, tapi kalau pikiran di rumah kadang makan juga tidak enak. Saudara perhatikan, apa sih sekarang pertanyaannya yang memacu keletihan? Saudara perhatikan, apa yang memacu keletihan sih sebenarnya? Ya saya mencoba untuk melihat beberapa hal bahwa yang memacu keletihan itu yang pertama, ketika kita dikejar waktu. Ya, apapun dalam hidup kita, yang mau skripsi mungkin dikejar waktu. Sebenarnya waktunya nggak mengejar ya. Kalau saya kemarin ngomong sama driver bus, katakan jangan sekali-kali bilang mengejar waktu loh mas. Kenapa? Nanti ngebut. Nah, terus harusnya waktu yang mengejar kita. Loh, maksudnya apa? Kita harusnya 4 jam, kita sampai 2 jam. Nah berarti kan waktu yang mengejar kita. Sama saja sebenarnya, tapi istilahnya dia beda. Bukan mengejar waktu itu lelah gitu, tapi kita santai saja, dikejar waktu. Waktu untuk mungkin biaya yang harus dibayar, waktu untuk mungkin tagihan yang harus dilunasi, waktu deadline penulisan, waktu banyak yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Itu akan membuat kita menjadi tegang. Belum mengerjakan aja, kalau dikerjakan dikejar waktu itu akan menjadi tegang. Apalagi, dan kalau sudah itu tegang terjadi, maka kemudian akan menjadi letih dalam hidup kita. Capek, tidak bergairah, lelah, penat. Lalu penyebab yang kedua, pemacu keletihan yang kedua adalah tekanan mutu. Kenapa? Karena orang dikejar target, ingin melakukan hasil yang terbaik di dalam hidupnya. Ini berbicara kadang gengsi seseorang, yang berbicara tentang keinginan seseorang untuk selalu menampilkan yang terbaik. Karena ingin menghasilkan yang terbaik, maka dia bekerja keras. Belajar sampai malam, bekerja sampai malam.
ingin memenuhi kebutuhan yang lebih, dikejar mutu juga. Mutu kan berbicara bukan tentang kualitas juga, tetapi mutu dalam hal ketika kita seorang bekerja mungkin menghasilkan yang terbanyak dalam hidupnya. Kadang kita juga ngoyo di situ, ngotot di situ, dan akibatnya apa? Kita pulang malam, kita sampai malam, kita mengalami keletihan, kelelahan. Kita tidur, tapi tidurnya tidak merasakan nyenyak. Kita istirahat, istirahatnya tidak menyenangkannya. Kadang kita suka terbangun kaget gitu ya. Padahal nggak apa-apa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tegangan atau ketegangan atau tekanan sebenarnya kalau kita menyadari selalu ada di dalam hidup ini. Jadi kalau Tuhan bilang mari kepadaku yang letih lesu, yang dia punya ketidakberdayaan, ketidakbergairahan, itu menandakan bahwa Tuhan sudah menubuatkan dari waktu Tuhan ada ke dunia ini. Tidak ada seorang pun yang akan lepas dari keletihan, yang akan lepas dari kelelahan. Saudara perhatikan. Jadi itu memang ketegangan dalam hidup itu sebenarnya. Saudara perhatikan, yang makanya ketika bagaimana mengatasinya, yang penting bukan bagaimana kiat menghindarkan diri dari tekanan itu. Kenapa? Karena tekanan itu akan ada. Kapan sih kita nggak ada tekanannya? Ada orang naik kelas mau ujian, naik kelas tekanannya besar. Wah aman, puji Tuhan, wah naik kelas selamat ya. Tapi besok masuk lagi itu kita akan menghadapi ketegangan yang baru. Oh saya diterima kerja, puji Tuhan, terima kerja, selamat ya, syukuran. Tapi besok tuh stres lagi mengalami volume pekerjaan. Terus akan begitu. Euforia ganti pemimpin, akan begitu terus. Sudah perhatikan. Jadi bukan pada bagaimana menghindarkan diri dari tekanan dan ketegangan. Yang harus kita miliki adalah bagaimana menjalani dan mengatasi tekanan dan ketegangan itu. Karena dimanapun kita pergi akan menghadapinya. Kemanapun kita berjalan akan menghadapinya. Apapun posisinya tetap akan mengalami. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada ketegangan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatasi ketegangan atau keletihan itu? Firman Tuhan kalau hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat 9. Kalau Bapak Ibu bisa menyimak di rumah di situ. Ayat yang ke-6 berkata, coba Ira dibaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Perhatikan, hanya pada Allah saja aku tenang. Mungkin ada pujiannya yang indah ya, ya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah kekuatanku. Terus hanya dia gunung batu dan keselamatanku. amin. Dan saya perhatikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ini penjelasan firman Tuhan, penegasan firman Tuhan. Makanya Yesus katakan, ayo kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena dari sejak zaman Daud sudah disebutkan di situ, hanya dekat, hanya pada Allah. Bukan hanya dekat saja, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Perhatikan, sebab daripadanya lah harapanku. Berapa banyak orang yang menggantungkan ketenangan, keletihannya, mengejar sesuatu yang berharap bahwa saya kalau mendapatkan target ini pasti tenang. Saya kalau mendapatkan ini pasti tenang. Saya kalau sudah naik kelas pasti tenang. Belum tentu. Makanya hanya pada Allah saja. Saudara perhatikan, tenang dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab ya, bahasa Ibraninya. Tenang itu artinya di sini fokus kepada Allah dengan cara mendiamkan diri. Istirahat di hadapan Tuhan. Istirahat di dalam Tuhan. Tenang itu fokus kepada Allah dengan cara apa tadi? Mendiamkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan berarti di sini bukan berarti kita tidak bekerja. Kita berbuat seperti itu karena yakin kepada Allah, karena percaya kepada Allah. Kalau kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9-nya disebutkan kenapa? Mulai ayat yang ke-6 Daud bilang begini, sebab daripadanya lah harapanku. Selama kita masih punya harapan memandang kepada Tuhan, Tuhan sudah menyebutkan bahwa masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan kok.
Dia selalu ingin kita sampai target ke tanah Kanaan. Kita selalu ingin sampai ke sana. Oh, Yesus selalu bilang begini, kalau engkau mendengarkan baik-baik segala perintahku dan melakukannya yang kusampaikan hari ini, maka semua berkat ini akan menjadi milikmu. Kita mengembalikan milik Tuhan persepuluhan juga karena kita tahu ada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, ada harapan. Harapannya apa? Masakan aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu? Kalau kemudian kita belajar di dalam Tuhan, kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Saudara perhatikan di sini, berbuat begitu karena yang pertama, karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Kenapa kita dekat? Karena kita punya harapan. Kita berdoa, saya berdoa buat yang jauh. Tadi ada yang kesini bersyukur, kenapa Tuhan pulihkan. Walaupun lama tidak bertemu, Tuhan tolong Pak, saya hanya datang ke sini mau bertemu untuk menyampaikan kabar suka ini bahwa Tuhan sudah memulihkan. Apakah dia tidak usaha secara fisik? Usaha. Tapi dia punya pengharapan bahwa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, segala hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, perhatikan kalau kita baca dari ayat 7 sampai 9, yang kedua dikatakan kenapa kita kepada Allah saja kita tenang mengatasinya, datang kepada Tuhan, karena dia gunung batu. Gunung batu fungsinya untuk apa sih? Untuk perlindungan. Dia menyebutkan bahwa Allah itu sebagai tempat perlindungan yang kokoh bagi kita. Gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Di mana kita mau berlindung hari ini? Ya. Di mana mau kita berlindung? Dari dulu Tuhan sudah menyebutkan bahwa zaman sekarang itu kan berjagalah gitu ya. Ya, lagunya cukup indah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sudah perhatikan, kita merasa berat karena kita seolah-olah yang di hadapan kita yang terberat. Pandemi ini bukan hanya menjadi lokal di Jogja saja, lokal di Indonesia saja, tetapi ini menjadi kasus global di seluruh dunia. Semua dunia menghadapi hal yang sama sebenarnya. Kenapa di kita kadang-kadang kita terpacu untuk saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Kita lupa kita punya gunung batu, Tuhan. Walaupun kita harus mati, ya kita mati karena kita harus yakin bahwa Tuhan itu kita akan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, tempat perlindungan. Bukan hanya gunung batu, dia benteng, dia tempat perlindungan, disempurnakan di situ oleh Tuhan. Nah, apa sih artinya mendiamkan diri? Mendiamkan diri itu beristirahat. Beristirahat dalam konteks kepada Tuhan. Yang letih lesu datang kepada Tuhan, bukan diem lalu berdoa saja, menyembah. Itu bagus, bukan begitu saja. Tapi kata berdiam beristirahat itu adalah bukan berarti bersantai, bukan berarti bermalas-malasan atau hanya tiduran saja, tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan, mendiamkan mental dan fisik untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita sedang berantem, kita sedang bertengkar, kita capek semuanya. Semakin kita ngomong yang keras, semakin capek sebenarnya. Kalau kita berhadapan terus kan semakin capek. Kalau kita emosinya terus meningkat, semakin capek. Saya perhatikan di sini. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita bermalas-malasan. Kata beristirahat di sini adalah mendiamkan diri atau mendiamkan mental dan fisik kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya dan kapan waktunya? Ini tergantung dari masing-masing, karena penyakit yang membuat kita letih lesunya juga beda-beda. Persoalan yang membuat kita letih dan lesu beda-beda. Makanya yang tahu itu adalah membutuhkan antara diri kita dengan Tuhan. Hari ini mungkin yang membuat letih lesu si A berbeda dengan yang lain. Nah, saudara, satu contoh yang kadang-kadang membuat letih ya, dan kadang-kadang kalau kita habis bertengkar itu kan yang terakhir capek. Setelah capek lalu kemudian kita menyesal juga. Yang repot itu kalau tidak ada yang mau memulai untuk meminta maaf, itu kan yang repot ya. Saat terjadi uring-uringan atau marah-marah, mungkin karena tegang, gugup, mungkin karena sibuk dan sebagainya, seringkali kita justru terus ke situ fokusnya.
Kita jengkel sama pohon ini, bengkel sama orang, terus di situ terus. Yang baik itu pada saat itu bagaimana mendiamkan diri di sana. Sepele sebenarnya. Pergi mungkin ke satu tempat, ya, ke pojok rumah, ke pojok tanam, pojok kebun. Di situ melihat kadang-kadang Tuhan tunjukkan kita dengan kupu-kupu saja. Nah, kita melihat kupu-kupu, kalau orang merenung itu kan, waduh, kupu-kupu itu lucu ya. Tapi kalau kita melihat satu proses kupu-kupu di sebelahnya, kalau ada kepompong, ternyata kita bisa belajar di situ bahwa kupu-kupu yang lucu, kupu-kupu yang indah, itu berproses dari ulat yang menakutkan menjadi kepompong yang harus berdiam diri sekian lama, lalu kemudian terjadi metamorfosis, kemudian menjadi kepupu yang sangat indah. Seringkali kita kan kalau kita fokus ke itu, betapa beratnya masalah saya, betapa beratnya persoalan kita. Nah, sudah perhatikan di sini. Berikutnya adalah istirahat mental dan fisik adalah fokus kepada Allah dengan menghubungkan sang sumber kekuatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Kita melihat sumber kekuatan, kita melihat ketekunan dari laba-laba, kita melihat ketekunan dari semut saja, kita bisa melihat di situ. Nah, saudara perhatikan, kita ingin menghasilkan yang terbaik ya. Yang kadang-kadang kita letih, alangkah enaknya ya jika sehari 24 jam itu bugar. Ya, padahal kalau kita nyadar bahwa keletihan itu memang Tuhan, kalau Tuhan izinkan ada keletihan itu sebenarnya baik ya, diperlukan untuk apa? Supaya kita bisa ngecas dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita terbatas di dalam kehidupan ini. Itu yang dialami oleh Yesus. Yesus juga ternyata mengalami. Supaya kita memperbaharui diri. Yesus ketika sampai di sumur Yakub, berjalan yang terus tegak lurus, akhirnya bertemu dengan perempuan Samaria, disebutkan di situ ada sumur Yakub, dan Alkitab mencatat Yesus sangat letih oleh perjalanan mereka, oleh karena ia duduk di tepi sumur. Letih Yesus juga, sangat letih di situ. Jarang sekali menggunakan kalimat sangat letih itu. Duduk di sumur, hari itu kira-kira pukul 12, masa terbitnya matahari dia berjalan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebut Yesus lelah sekali. Jarang Alkitab mencatat atau menulis tentang adverbia kualitatif ya, sangat dan sekali. Jadi itu satu kualitas, satu mutu di mana keletihan Yesus itu sangat dalam. Nah, oleh karena itu Yesus tahu bahwa kita pun punya keletihan yang sama, punya keletihan yang sama. Nah, karena Yesus juga mengetahui selama manusia dia memiliki kelebihan, dan dia naik ke sorga, hari ini dia ada di sorga untuk kita. Dia tahu betul kebutuhan kita. Makanya waktu Yesus sibuk melayani dengan murid-muridnya pada waktu halaman ramai begitu banyak, ya ramai kemudian menjadi letih. Lalu Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Beristirahat, ngajak, ayo kita pergi ke gunung, ayo kita pergi ke sana. Jadi, jika seandainya hari ini kita pun letih, ya, dan kita bersama dengan Tuhan, pasti Yesus juga akan mengajak kita untuk mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang harus kita renungkan. Makanya dalam Mazmur pasal 91 dengan jelas sekali bahwa yang bernaung dalam lindungan Yang Maha Kudus, yang bermalam dalam itu terus ada di situ, kita akan mengalami kelegaan. Sampai di situ mungkin ada yang dipertanyakan kira. Aku nih ya, bicara tentang keletihan yang aku rasakan saat ini, baik letih mental dan fisik itu ya. Kalau udah letih mental pasti fisik juga ikutan letih. Tapi satu sisi aku sadar aku letih, aku ngerasain hal itu, tapi aku juga sadar aku kosong. Aku nggak ngerti kenapa sampai aku bisa ngerasain kekosongan ini, tapi ya itu yang aku rasain sekarang, Mbak. Nah, kenapa kita mengalami keletihan lalu merasa kosong? Karena seringkali fokus kita hanya kepada problemnya, problem kepada masalahnya, apalagi tadi katakan dikejar waktu, dikejar target, ya kan? Kadang-kadang harapan dari orang tua, harapan dari tetangga, harapan dari semua, beri berita awal, saya akan begini, nanti ternyata takutnya gagal. Nah, ini keletihan. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang orang kan lalu tidak lari kepada Tuhan.
Ya, tidak lupa tadi katakan harusnya kepadaku kata Tuhan. Tapi kita seringkali kemanapun kita pergi, fokusnya ini harus dikejar target. Ini ada begini, sehingga secara pikiran kita penuh, secara fisik kita juga penuh, tetapi secara jiwa, saya sedang menyampaikan bahwa di ruangan hati kita, di dalam hati kita, kolbu kita itu ada ruangan. Nah, dalam ruangan itu apa isinya? Kalau isinya materi, ya akan itu yang terpikirkan. Kalau isinya mungkin bukan Tuhan, roh yang lain, maka itu yang akan keluar. Itulah makanya Yesus katakan, aku berdiri di muka pintu, bukan pintu rumah saja, tapi pintu hati kita, ruangan hati kita, supaya tubuh kita ini menjadi bait Allah di mana roh Allah diam. Dan kata Tuhan, kalau aku membuka pintu dan yang mendengar dan membukakan, maka aku akan masuk, makan sehidangan, sehingga kita akan merasa nyaman, damai. Sebab kata Tuhan kan kerajaan surga bukan bicara makan minum, tapi kerajaan surga berbicara tentang damai sejahtera. Ya, kenapa? Karena kita tahu tadi ada sumber kekuatan, pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Ya. Ada lagi? Ya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kalau hari ini kita berkata berada dalam keletihan, kita berada dalam kelesuan, mari firman Tuhan minggu kemarin kita sudah belajar. Mendengar itu adalah jalan untuk menuju kemenangan. Kita akan berjumpa besok hari Minggu juga dengan tema dengar tetapi tidak mendengar. Menjelang Agustus ini kita mau belajar untuk menikmati firman Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan bahwa Yesus saja gunung batu kita, Yesus saja tempat perlindungan kita, Yesus saja harapan kita. Jangan lari. Semua orang punya masalah, semua orang punya keletihan, semua orang punya beban, dan bebannya macam-macam, keletihannya juga beda-beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang tahu betul kebutuhan kita. Kenapa? Karena Dia sudah turun ke dunia, Dia menjadi manusia, Dia tahu keletihan manusia, maka Dia berani berkata, ayo kepadaku yang letih lesu. Sama ketika orang sudah belajar matematika dan pintar matematika, kalau ada orang yang gak tahu matematika, ayo ke tempatku yuk. Kenapa? Belajar ke tempatku, akan saya ajarin. Kalau gak tahu pembukuan, ayo belajar ke tempat saya. Kita kan, Dia adalah sumber tempat kita bisa belajar. Dia adalah sumber tempat kita bisa menikmati segala kedamaian. Makanya hari-hari ini mari saudara kasih dalam Tuhan, jangan ditipu oleh kuasa iblis yang membuat kita fokus kepada masalah kita. Pandemi ini ada, ya, walaupun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita punya Tuhan, sumber. Kita jangan sampai ketakutan, mental kita menjadi rendah, karena itu justru yang dimau oleh penyakit yang sekarang ini. Varian yang baru ini sangat mau banget kepada orang yang putus asa, kepada orang yang tidak punya pengharapan, kepada orang yang mental tidak berani. Itu yang dimaui dia. Makanya biasanya penyakit hari ini adalah tidak mau makan, maunya istirahat, tidak mau bergerak. Itu yang membuat kemudian fisiknya menjadi capek, pikirannya menjadi lelah, akhirnya daya tahan tubuhnya menjadi turun, dan itu yang digerogoti. Sama pada Tuhan juga kita mau belajar, Dia sumber kekuatan kita. Kondisi apapun hari-hari ini, kita tahu Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku datang pada Yesus. Amin. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghirungku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan iman katakan, bersama dia, istirahat di dalam Tuhan. Ambil, mendiamkan diri di hadapan Allah. Nikmati kasih Tuhan. Hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Inilah iman kami Tuhan. Seringkali kami tertipu oleh kehebatan kemampuan kami yang membuat kami fokus kepada kemampuan kami, bahkan fokus kepada kehebatan. Juga ada yang fokus kepada masalah yang sedang dihadapi, sehingga fisiknya lelah, pikirannya menjadi lelah. Kami menjadi tidak berdaya bukan karena kami tidak berdaya, tetapi karena kami justru terjebak kepada mengandalkan kami dan kekuatan manusia. Padahal Engkau berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Hari-hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu yang berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan kami juga mau menggenapi di dalam hidup kami, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini keberadaan kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Hari ini Tuhan dalam kondisi di mana PPKM juga diperpanjang, keadaan semakin seolah-olah semakin tidak menentu. Tetapi kami melihat dari kacamata iman kami, dalam kondisi apapun kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Ketika kami merasa lelah di dalam kehidupan ini, ketika kami merasa letih di dalam hidup ini, kami mau belajar berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika hari ini kami mendapati mungkin kekurangan, mungkin merasa kami tidak cukup di dalam hidup ini, kami mau belajar untuk memperkatakan firman-Mu, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Tuhan, ketika kami mengalami kesakitan hari-hari ini, kami berani berkata, Engkau Allah Jehovah Rafa, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Ketika hari ini Tuhan, kami seolah-olah menghadapi jalan buntu dan tidak ada jalan keluar, kami mau belajar mengimani firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk mengimaninya Tuhan. Dan kami rindu apapun yang mustahil menurut kehidupan manusia pada umumnya. Bartimeus berani berkata ketika dia datang berteriak kepada Tuhan. Dia bilang, aku ingin melihat Tuhan. Dan Tuhan tahu betul itulah kebutuhan utama Bartimeus di dalam hidupnya. Maka Tuhan katakan, jadilah seturut dengan perkataanmu itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam setiap langkah kehidupan kami. Bagi anak-anak kami, bagi kami keluarga-keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi anak-anak kami Tuhan. Kami sungguh percaya
Engkau sandara di dalam hidup ini. Kami tidak mencari berkat-Nya, tapi kami mencari sumber berkat itu. Kami tidak mencari mukjizat-Nya Tuhan, tapi kami mau bertemu dengan sumber mukjizat itu. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah harapan kami, inilah iman kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami semua, memberkati umat-Mu Tuhan yang hari ini ikut bersama-sama ibadah. Keluarga besar Philadelphia Family, bahkan semua yang bergabung hari ini, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lawat dan berkati mereka semua. Kasihanilah bangsa kami. Bahkan seluruh orang-orang yang hari ini sedang terbaring oleh karena sakit corona, bahkan sakit yang lain Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau menyatakan kasih-Nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Dan biarlah kasih anugerah penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menuntun hidup kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara, kita akan berjumpa di hari Minggu. Tetapi saya mengingatkan besok sore juga jam 7 ada live streaming juga lewat Facebook juga. Ada siaran langsung Wayang Golek Ringkes beserta kaum Bapa dari GBI Suryani, GBI Terate dan GBI Cimahi untuk bersama-sama menikmati Wayang Golek singkat ya, ibadahnya 1 jam, Wayang Golek sekitar 25 menit.